Ramalan Jayabaya dan kemunculan Satrio Piningit. Sebuah tafsir filosofis tentang zaman, kesadaran dan harapan. Dalam sejarah tanah Jawa, nama Prabu Jayabaya tidak hanya dikenang sebagai raja, tetapi sebagai cermin kesadaran zaman. Ramalannya bukan sekadar perkiraan masa depan, melainkan bahasa simbolik yang lahir dari kepekaan batin terhadap siklus kehidupan manusia. Jayabaya berbicara tentang perubahan zaman, tentang masa terang dan masa gelap, tentang runtuhnya tatanan lama dan lahirnya kesadaran baru. Dan di antara itu semua, muncul satu figur yang terus dibicarakan lintas generasi, Satrio Piningit. Namun, pertanyaannya bukan hanya sekedar siapakah Satrio Piningit itu, melainkan kapan dan dalam kondisi apa ia akan muncul. Ramalan Jayabaya menyebut sebuah masa bernama Kalabendu, sebuah zaman penuh kekacauan, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara batin. Pada masa ini, kebenaran menjadi kabur, kebohongan terlihat seperti kebenaran. Orang bijak disisihkan, orang berisik diagungkan, yang halus dianggap lemah, yang kasar dianggap kuat. Ini bukan sekadar gambaran masa lalu atau masa depan. Banyak orang merasakan bahwa tanda-tanda Kalabendu hadir dalam kehidupan sehari-hari. Manusia hidup serba cepat, tetapi kehilangan arah. Ilmu berkembang, namun kebijaksanaan tertinggal. Informasi melimpah, tetapi makna semakin tipis. Jayabaya seakan ingin berkata, kekacauan sejati bukan ketika dunia rusak, tetapi ketika hati manusia kehilangan pusatnya. Kata Piningit berarti disembunyikan, bukan berarti tidak ada, tetapi tidak dikenali oleh mata biasa. Satrio Piningit tidak digambarkan sebagai sosok yang datang dengan mahkota emas atau pasukan besar. Ia tidak muncul dengan sorak-sorai, justru sebaliknya, ia hadir dalam kesunyian. Secara filosofis, ini memberi isyarat penting yang membawa perubahan sejati tidak selalu terlihat mencolok. Satrio Piningit bisa hidup sederhana, bisa tidak dikenal publik, bisa berada di pinggiran, bahkan diragukan. Karena tugasnya bukan untuk dikagumi, tetapi menyelaraskan kembali yang timpang. Tanda-tanda kemunculan Satrio Piningit. Jayabaya tidak menyebut tanggal atau nama. Ia hanya memberi tanda-tanda zaman, karena perubahan besar selalu didahului oleh gejala batin. Beberapa tanda yang sering ditafsirkan antara lain, keadilan sulit ditemukan, hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Orang kecil menanggung beban, sementara yang kuat berlindung di balik kuasa. Ini bukan sekadar masalah sistem, tetapi hilangnya rasa adil dalam hati manusia.
Yang kedua, nilai dibalikan. Yang jujur dianggap bodoh, yang licik dianggap pintar, yang sabar dianggap kalah. Ketika nilai terbalik, maka yang dibutuhkan bukan sekedar pemimpin, tetapi penyadar. Yang ketiga, banyak orang merasa kosong, meski hidup terlihat penuh. Banyak yang sukses secara materi, namun hampa secara batin. Banyak yang tertawa di luar, namun lelah di dalam. Inilah tanda bahwa manusia mulai merindukan makna, bukan sekadar pencapaian. Satrio Piningit sebagai kesadaran, bukan sekadar tokoh dalam tafsir yang lebih dalam. Satrio Piningit tidak selalu harus dimaknai sebagai satu orang. Ia bisa berupa gerakan kesadaran, bangkitnya nilai kejujuran, kembalinya manusia pada rasa, munculnya individu-individu yang hidup selaras dengan nurani. Dengan kata lain, Satrio Piningit bisa hadir dalam banyak jiwa. Jayabaya seakan berpesan, ketika zaman gelap, jangan hanya menunggu cahaya dari luar. Bisa jadi cahaya itu lahir dari dalam diri manusia sendiri. Kesaktian yang bukan ilmu, tetapi rasa. Dalam cerita rakyat, Satrio Piningit sering digambarkan sakti. Namun kesaktiannya bukan semata kemampuan supranatural. Kesaktian sejatinya adalah tidak tergoda saat berkuasa, tetap lurus saat sendirian, tidak dendam meski disakiti, tidak sombong meski mampu. Ini adalah kesaktian rasa. Di zaman ketika banyak orang pandai bicara, Satrio Piningit justru lebih banyak diam dan mendengar. Karena dari keheningan lahir kejernihan. Mengapa ia tidak langsung muncul? Karena manusia sering salah berharap. Banyak yang menunggu penyelamat, tetapi tidak mau berubah. Menunggu keadilan, tetapi masih menikmati ketidakadilan kecil. Menunggu pemimpin jujur, tetapi masih berdamai dengan kebohongan ringan. Jayabaya mengingatkan, zaman tidak berubah karena satu orang. Zaman berubah karena kesiapan batin banyak orang. Satrio Piningit tidak datang untuk memanjakan, tetapi mengajak bertanggung jawab. Refleksi untuk diri sendiri. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah Satrio Piningit sudah lahir, melainkan apakah kita sudah cukup jujur pada diri sendiri. Apakah kita masih memelihara rasa? Apakah kita hidup selaras dengan nurani meski tidak ada yang melihat? Karena bisa jadi tanda yang paling nyata kemunculan Satrio Piningit adalah kebangkitannya kesadaran manusia biasa. Orang-orang kecil yang tetap lurus. Orang-orang kecil yang tetap lurus. Orang-orang sunyi yang tak menang, orang-orang sunyi yang tidak menjual suara, orang-orang sederhana yang hidupnya membawa ketenangan. Ramalan Jayabaya bukan untuk ditakuti, ia adalah peringatan sekaligus harapan bahwa setelah kala bendu akan datang masa terang. Namun terang itu tidak turun dari langit begitu saja.
Ia tumbuh dari batin yang jernih. Satrio Pininggi tidak selalu hadir sebagai sosok yang kita bayangkan. Kadang ia hadir sebagai nilai yang hidup, kadang sebagai kesadaran yang tumbuh pelan-pelan, dan kadang sebagai panggilan halus di dalam diri. Semoga kita tidak hanya menunggu, tetapi juga bersiap menjadi bagian dari perubahan itu sendiri.